Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, memang kalau kita mengikuti zaman, melihat perkembangan situasi saat ini, ada begitu banyak hal terjadi yang memilukan hati. Ada di daerah, ada kita mendengar berita ibu karena kesel mengajarin anaknya belajar online, dia menyiksa anaknya sampai meninggal. Padahal hanya soal belajar. Akhirnya sekarang para orang tua tahu betapa sulitnya mendidik anak. Selama ini tahu-taunya antara anaknya sekolah, tahunya tinggal beres. Lalu kemudian kita mengerti, kemudian sulit mendidik. Dan ternyata inilah gambaran-gambaran bahwa memang pertentangan-pertentangan terjadi sekarang. Dan kita sedang diuji, dan kita lihat kebenaran firman Tuhan ini sedikit demi sedikit seperti sudah dikenapi bagi kita. Jika secara umum kita memahami, saudara, bahwa kedatangan Yesus ke dunia adalah membawa damai dan memberikan sejahtera, dan saya percaya setiap orang berpikir, merasakan dan mengimani kedatangan Yesus datang membawa damai, membawa damai sejahtera, bukan membawa pertentangan. Tetapi pada hari ini di ayat ini disebutkan bahwa dia tidak datang membawa damai, tetapi dia membawa api, dia membawa pertentangan, dan dia membawa pemisahan, saudara. Api yang dilemparkan Kristus yang menimbulkan pertentangan dan permusuhan. Bisa bayangkan, orang tadinya semua berharap Yesus datang membawa damai, tetapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk membawa damai, aku datang untuk membawa pemisahan, membawa pertentangan. Aku datang bukan untuk membawa damai di atas bumi, melainkan pertentangan. Apa maksudnya, saudara? Saya mengajak kita memahami ayat ini supaya jangan kita nanti salah memahami, memaknai perkataan Tuhan, tetapi kita boleh maknai secara benar. Perkataan Yesus ini, saudara, keras. Sebab perkataan ini memutarbalikkan pemahaman para murid. Orang-orang banyak yang sempat dan sudah menerima mukjizat, yang sudah di mana mereka sudah mendengar pernyataan Yesus yang sangat keras, baik melawan orang-orang yang tidak benar. Tetapi perkataan kali ini sedikit berbeda dari apa yang mereka pahami dan maknai sebelumnya. Yesus disebutkan bahwa dia datang membawa api, seolah-olah Yesus datang membawa gaduh, saudara. Seolah-olah kedatangan Yesus menimbulkan kegaduhan, dan seolah-olah kedatangannya dikatakan membawa ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan itu yang dia sampaikan. Saya mengajak kita untuk melihat pemaknaan secara jelas mengenai api yang dimaksudkan dalam tulisan-tulisan ini, saudaraku. Api yang dicatat dalam Injil Lukas adalah simbol, yaitu simbol penghakiman. Api itu adalah simbol pemurnian. Api itu adalah simbol untuk menguduskan. Api itu adalah simbol kehadiran Allah. Api itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Maka ketika terjadi hari Pentakosta, dia datang dalam wujud nyala api yang ada di atas kepala semua orang pada waktu itu. Maka Yesus berkata, aku datang dengan membawa api, karena melemparkan api ke bumi. Dikatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa kekorakan api itu telah menyala. Itu berarti, saudara, bahwa kedatangan Yesus itu untuk membawa sebuah pemurnian, pemisahan. Betul bahwa Yesus sedang membawa pemisahan. Pemisahan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Pemisahan antara kejahatan dan kebenaran. Bahwa tidak ada kompromi, saudara. Soal kerajaan Allah tidak ada kompromi. Tetapi yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Tidak boleh dicampur-campur, tidak boleh dicampur-adukan. Yesus datang untuk menguduskan orang yang percaya. Yesus datang untuk memisahkan orang benar dari orang yang tidak benar. Yesus datang untuk menyatakan kepada semua orang
sebuah proses penebusan, yaitu melalui sebuah penghakiman, dan itu akan dinyatakan dan diterima melalui sebuah proses yang menyakitkan. Apa itu? Baptisan, yang dipahami sebagai kematian. Bahwa Yesus datang untuk menghakimi, menguduskan, dan kita percaya. Berita ini bagi orang yang tidak percaya sesuatu yang menakutkan, tapi bagi orang percaya berita ini adalah berita baik. Oleh karena apa? Tuhan datang untuk memisahkan kita dari orang-orang jahat. Amin. Kalau kita percaya Yesus datang untuk semakin memurnikan iman kita. Amin. Nah, kita percaya bahwa kedatangan Yesus buat kita adalah bahwa kita memang disebut sudah terpisah dari dunia, dan bagian kita menjadi jelas. Tidak perlu sesuatu hal yang menakutkan di dalamnya. Tapi bagi orang-orang yang tidak benar, bahwa ini adalah sebuah berita yang menakutkan. Bahwa setiap orang yang percaya akan terpisah daripada orang-orang yang tidak percaya. Kedatangan Yesus adalah bukan kedatangannya nanti, tetapi kedatangan kini, yaitu berarti bahwa saat dia datang pada waktu itu, maka dia membuat sebuah proses pemisahan, penebusan bagi manusia, yaitu lewat baptisan, lewat kematian, lewat sebuah penderitaan itu, yaitu artinya dia masuk dalam sebuah proses yang sakit, menyelam dalam penderitaan itu, supaya membawa manusia keluar dari penderitaan kepada simbol kasihnya. Dalam perjanjian lama, saudara, api menjadi simbol kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat, menandakan kerelaan dan untuk menampakkan diri kerelaannya untuk menerima korban umat, dan api adalah simbol kehadiran Tuhan. Ingat, Tuhan menyatakan diri kepada Musa lewat nyala api. Dan dalam perjalanan umat Israel di padang gurun selama 40 tahun, siang ditemani dengan tiang awan, malam ditemani dengan tiang api, pertanda Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Maka keberadaan Yesus dalam hal ini telah dinubuatkan sebelumnya oleh Simeon juga dalam pasal 2 ayat 34. Sesungguhnya anak ini telah ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, bahwa kedatangannya menjatuhkan orang-orang yang memang harus mengalaminya, tetapi akan meninggikan orang-orang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mau sampaikan sederhananya begini. Tidak ada pertemuan antara kejahatan dan kebenaran. Ada pemisah di dalam. Maka sesungguhnya pilihan hidup kita itu adalah baik atau benar atau jahat. Tidak ada tengah-tengah. Ketika kita berkata dan mengaku percaya kepada Yesus, sesungguhnya pilihan kita adalah salah atau benar. Tidak ada yang lain. Hitam putih, itu jelas. Tidak pakai kompromi-kompromi. Tidak ada hal lain yang perlu dikompromikan dalam hal ini. Tidak. Jahat, benar. Hanya itu. Dan pemisahannya pasti jelas. Tidak ada di antara. Tidak ada di antara kejahatan dan tidak ada di antara kebenaran. Yang ada adalah manusia itu dipandang jahat kalau tidak percaya kepada Allah, dan manusia itu dipandang benar dan dibenarkan oleh Tuhan ketika dia tunduk dan percaya kepada Tuhan. Tinggal pilih, saudara. Maka saya percaya pilihan tepat bagi kita adalah bahwa Yesus rela mati demi saudara dan saya untuk membawa kelepasan, kebebasan dari dosa, supaya kita betul-betul dibenarkan. Ini saya sering sebut sebuah keberhargaan yang tidak ternilai, yang tidak bisa dibeli dan yang tidak bisa dapat di mana-mana selain dalam Yesus itu sendiri. Itu satu-satu. Ini keadaan yang perlu serius kita sikapi, saudara. Betul-betul serius. Ini sebuah pilihan yang betul-betul serius dipilih. Bapak Ibu, hari ini kita diperhadapkan kepada pandemi COVID-19. Siapa saja boleh kena. Siapa saja boleh tertular. Dan saya tidak tahu, jangan-jangan kita OTG katanya, orang tanpa gejala. Tidak ada yang boleh berkata saya nggak mungkin kena. Tidak benar. Sebenarnya kita harus memiliki sikap yang sangat serius. Keseriusan kita apa? Ikuti protokoler, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan.
pakai air mengalir dan pakai sabun. Itu yang tidak ada obat, tetapi hanya imun tubuh itu sendiri. Nah, kalau dia kan kena, saudara, dan kenanya kita dalam kejahatan itu masih, kira-kira masuk surga, saudara? Kalau saya bisa sering katakan bahwa sebenarnya COVID itu sudah ada di depan pintu, karena tetangga kita sudah kena, ya kan? Dokter-dokter sudah banyak yang meninggal, dan mungkin sekitaran kita sudah kena. Dan sebenarnya kalau boleh kita bilang, COVID ini ada di mana? Di depan pintu. Saya sedang menakut-nakuti? Bukan. Tapi saya sedang ingin mengatakan bagi kita bahwa waspada. Kita tidak tahu apa yang terjadi bagi kita, tapi satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena saudara, pilihan terhadap iman itu jelas menjadi pilihan yang baik. Ketika tidak menjadi pilihan yang serius, maka akan menimbulkan berbagai pertentangan-pertentangan. Disebutkan dalam hal ini adalah dalam keluarga. Ibu mertua melawan menantu, baru anak menantu perempuan melawan ibu mertuanya, anak melawan orang tuanya. Jadi itu pertentangan dimulai dari mana? Dari keluarga. Ada 3 hal yang penting tentang ini. Pertama, keselamatan tidak ada melembah. Tidak ada keselamatan disebutkan atas nama keluarga yang Islam. Tidak, saudara. Itu yang pertama. Keselamatan itu adalah individu. Jangan kita berkata bahwa keselamatan itu melembah. Oh, karena keluarga pendeta. Enggak, saudara. Banyak pendeta yang enggak benar juga. Maka kita perlu waspada. Hidup itu perlu waspada. Jangan tertipu oleh simbol-simbol. Amin, saudara. Yang kedua, apa yang dimaksudkan soal pertentangan-pertentangan ini, saudara? Proses kita mulai di mana? Di keluarga. Kalau dalam keluarga tidak benar, di luar juga tidak benar. Tapi kalau dalam keluarga sudah benar, di luar pun pasti akan benar. Bayangkan pertentangan pertama sekali terjadi dari mana? Dari keluarga. Tetapi ketika keluarga ini damai sejahtera, di luar pun dia kan damai sejahtera. Siapa orang yang paling mungkin bertikai dengan kita? Orang yang paling dekat. Orang Batak bilang, hauna julok do seolo marsiososa. Yang dekat. Masa yang jauh saling gesek-gesekan? Enggak ada. Tapi kalau jauh yang terjadi adalah telepon-teleponan, bukan gesek-gesekan. Mana pernah ada orang gesekan nggak pernah berpapasan? Tidak mungkin. Maka kalau ada saudara yang jauh pernah bergesek-gesekan, enggak, telepon-teleponan, video call, tanya kabar lewat grup WA atau grup apapun, komunikasi. Apalagi sekarang kan saya yakin komunikasinya makin lancar. Siapa yang lihat karena COVID. Yang ketiga, saudara, bahwa ada satu tuntutan bagi keluarga supaya semua orang bisa memahami pada iman yang benar dalam satu iman kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Kalau ada di antara kita sekarang di sekitar kita ini yang belum satu iman, teguhkan imannya, katakan percaya kepada Tuhan sehingga kita mengalami damai sejahtera. Kalau tidak, pertikaian pasti ada. Dihakimi pertama sekali dari mana? Dari rumah. Artinya gambarannya apa? Penghakiman tidak pernah dimulai dari dunia luar, tapi dari dalam rumah itu sendiri. Orang-orang yang mengaku percaya inilah yang pertama kali nanti mendapatkan penghakimannya. Benar atau tidak dalam pengakuannya, benar atau tidak dalam tindakannya. Dan itu yang menjadi penting. Kalau tidak, lihat pertentangan terjadi. Dalam kebanyakan kehidupan sekarang, saudara-saudara, memang seringkali kan terjadi itu ketidakcocokan dalam keluarga. Apakah kita boleh berkata, kalau begitu Alkitab pun sudah tulis, ada kok percekcokan dalam keluarga jadi kedua ibu pun tidak apa-apa? Bukan, saudara. Ini adalah sebuah gambaran bahaya ketika seseorang tidak hidup dan tunduk kepada Tuhan. Tetapi ketika semua orang tunduk dan taat kepada Tuhan, saya ulangi, ketika semua orang tunduk, taat, mengasihi Tuhan, setiap orang, setiap individu dalam keluarga, tidak akan ada pertentangan. Kalau anak-anak tunduk terhadap orang tuamu, percayalah orang tuamu pasti bangga. Kalau istri mengasihi suaminya, percayalah suamimu mengasihi. Kalau suami mengasihi dan mengasihi istrinya sungguh-sungguh, percayalah damai sejahtera pasti ada. Dan kalau suami bisa menjadi imam yang baik yang menuntun keluarga, semua percaya Tuhan, percayalah rumah tangga pasti
Tidak akan ada pertentangan. Tetapi ingat, iblis memang terus menggoda dan dia tidak ingin kita taat kepada Allah. Itulah yang disebut perjuangan iman yang terus menerus kita jalan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, selagi masih ada waktu dan kesempatan, Tuhan memberikan kita waktu untuk bersama-sama mengaku dosa, berdamai, dan bertobat. Sesungguhnya Tuhan sudah mendamaikan semua orang dan Tuhan sudah mendamaikan kita. Tuhan sudah memberikan kedamaian bagi setiap orang-orang lewat apa? Pengorbanannya. Yang hari ini akan kita rayakan, kita nikmati, kita peringati lewat perjamuan kudus. Saudara, roti adalah gambaran tubuhnya, dia rela memberikannya, dan anggur adalah simbol darahnya, bahwa dia rela mencurahkan darahnya demi saudara dan saya. Dia rela mati, dia rela memberi segala. Maka tidak ada yang tidak dia, tidak ada yang tidak Tuhan anugerahkan. Semuanya Tuhan. Maka ketika kita menerima perjamuan kudus hari ini, ingatlah bahwa kasih Allah yang ajaib sudah dinyatakan bagi kita. Buat dirimu berbeda dari dunia, nyatakan dirimu lain dari dunia ini oleh karena kebenaran, oleh kasih Allah, bukan membeda-bedakan. Tetapi dengan menerima kasih Allah yang ajaib itu, percayalah kasih Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa.